walaupun pemimpinnya ganti, dakwah ini nggak boleh berhenti gitu. Dakwah ini harus terus gitu. Ya, jadi sebagaimana Nabi, ketika Nabi 12 Rabiul Awal Nabi lahir, 12 Rabiul Awal pula Nabi wafat, digantikan oleh Khalifah Abu Bakar, yang mana Khalifah Abu Bakar nggak berhenti di situ, malah beliau mendapatkan rintangan. Salah satunya itu adalah para pembangkang perihal zakat, lalu ada Musailamah Al-Kadzab, lalu banyak juga murtadin, banyak yang murtad ketika Nabi wafat. Itu adalah tantangan daripada Khalifah Abu Bakar, Khalifah pertama. Di masa kepemimpinannya beliau juga tetap terus dakwah jalan dengan terus memberangkatkan pasukannya Usama sebagaimana wasiat Nabi terakhir sebelum Nabi wafat, untuk terus memberangkatkan pasukan Usama diteruskan oleh Abu Bakar. Pasukan Usama terus berangkat. Nah, jadi ada visi, ada misi, juga ada program di setiap kepemimpinan. Dalam kepemimpinan Abu Bakar juga dibukukannya Al-Quran di masanya beliau. Lalu bagaimana mereka memerangi umat Islam dengan para pembangkang itu semua di masa kepemimpinannya Abu Bakar. Jika ingin tahu bahwa Big Bang ini berasal dari umat Islam, ikuti kajian Madu. Lalu setelah Abu Bakar wafat, Abu Bakar masa kepemimpinannya 2 tahun. Setelah beliau wafat di usia 63 tahun sama dengan usia Nabi, berpindahlah kepemimpinan kepada Umar, berganti kepemimpinan. Apakah berhenti? Tidak. Di masa Umar tidak berhenti, dakwah terus hingga akhirnya Umar pun menghadapi tantangan. Di masa beliau ada wabah pes, kalau nggak salah ada wabah pes, beliau dihadapkan dengan wabah itu. Lalu di masa kepemimpinannya Umar, itu Baitul Maqdis pada tahun 636 Masehi, 634 kalau nggak salah Umar menjadi khalifah. 2 tahun selang berikutnya 636 Masehi, Umar membebaskan Baitul Maqdis. Visi misinya Umar begitu luar biasa sampai Baitul Maqdis dibebaskan oleh Umar, sehingga Baitul Maqdis yang mana itu dirindukan juga oleh Nabi, kiblat pertamanya umat Islam, itu bebas dan umat Islam bisa ke situ, di mana akhirnya Umar pun sholat di tempat ketika Nabi mau Mi'raj, dan akhirnya Baitul Maqdis seperti yang kita ketahui seperti sebagaimana sekarang, itu di awal mulanya adalah Umar membebaskan itu, sehingga umat Islam masuk ke dalam Baitul Maqdis. Jadi luar biasa, dakwahnya terus, siapapun pemimpinnya terus konsisten, pemimpinnya terus komitmen terhadap visi misi, terus juga dengan program-programnya. Setelah waktu panjang, begitu banyak pemimpin, begitu banyak khalifah, saya ambil di situ perihal Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih kepemimpinannya masih sangat muda, beliau sangat muda, bahkan pada umur 20-an beliau sudah bisa membebaskan Konstantinopel. Kita di umur 20-an itu lagi ngapain? Lagi nongkrong, lagi ngopi, lagi hahaha. Tapi beliau Muhammad Al-Fatih dengan kepemimpinannya sudah bisa berhasil memimpin pasukan yang luar biasa, sehingga bebaslah Konstantinopel yang sekarang ini adalah Istanbul. Jadi luar biasa gitu. Siapapun pemimpinnya, visi misinya itu mereka terus komitmen sejalan. Tujuannya besar, itu pun kita tujuannya besar. Jadi untuk antum semua pada jamaah Madu saat ini adalah di sektor Tanpol, saya sebagai ketua sektor, kepala sektor saat ini meminta kepada antum untuk terus ibaratnya dakwah, terus antum maju, jangan nyerah. Kalau ada masalah, ada problem, itu antum diskusikan. Nah, selama saya beserta para pengurus yang lain di sektor ini taat kepada Allah, maka ikutlah dengan kami. Tetapi apabila kepemimpinan saya beserta para pengurus yang lain itu adalah menjauhkan antum dari Allah,
membuat antum tidak taat kepada Allah, maka tegur kami dengan keras, nasihati kami dengan keras. Sebagaimana pidatonya Abu Bakar ketika menjadi khalifah pertama. Taatlah kepadaku ketika aku taat kepada Allah. Kata Abu Bakar begitu. Jadi saya tidak berpanjang lebar di kajian ini karena memang tujuannya adalah santai. Nah ya, jadi ada nasihat sedikit dari saya sebagaimana yang untuk baca di tulisan situ. Ya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalanan dalam barisan yang terakhir. Seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tertusuk kokoh. Jadi kita nggak boleh bercerai-berai, Bang. Kita harus kokoh, kita harus tersusun rapi, kita harus saling menguatkan. Ketika saudara kita down, ya itu tugas kita, itu bukan tugas dosennya aja, tapi sesama jamaah. Ya, jadi tugas kita lah gitu untuk merapikan lagi barisan itu. Ketika teman down, kita sampaikan kepada dia, kita coba tanya ada apa. Begitupun di kita gitu. Ingat Bang, hubungan kita ini di Jamaah Maduni, terutama di sektor ini, itu bukan hanya ketika perihal kajian Bang. Hubungan kita lebih dari itu Bang. Hubungan kita kalau bisa sebagaimana hubungannya kaum muhajirin dan kaum ansor, satu sama lain menjadi saudara. Begitupun kita, hubungan kita harus erat seperti itu, menjadi seperti saudara.